Shalom teman-teman semua. Shalom. Kembali lagi di acara Midweek Youth GKD Semarang. Mari kita bersyukur padanya dengan membawa pujian Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang melindungiku. Kau yang semesta sujud menyembah. Teman-teman, mari kita lomba. Yuk. Agunglah Tuhan kita-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan lagi, Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmur dan keselamatanku, dia menolongku, yang beri hidupku. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go! Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kami yang menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang hanya yang layak menerima sembah syukur kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk
sembah. Betapa besar kasih-Mu pada kami semua. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau Engkau yang memberkati kami semua, karena Engkau yang layak untuk kami sembah, dan juga betapa besar kasih-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di Dia. Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Gloria lagi. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Berikan sorak kemenangan. Haleluya. Gloria. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu mempesona Tuhan bagi setiap kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Salam Yutin yang dikasihi Tuhan, salam kegerakan. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau Allah yang mengurapi kami semua Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya bisa mendengarkan firman saja Tuhan, tapi kami juga melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Halo Yutin yang berbahagia yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung tahun ini.
Di bulan ini biasanya kita menyiapkan sesuatu hal yang besar, yaitu menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Nah, tema firman Tuhan kali ini adalah kasih-Nya lahir di hati kita. Sebagai subtema yang saya buat hari ini adalah bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan. Membalas kasih Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dalam menyambut Natal kita tahun ini, sebentar lagi kita akan memperingati Natal, hari yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang, tentunya orang yang percaya kepada Tuhan. Natal adalah sukacita dan pengharapan bagi manusia, karena seorang juru selamat telah lahir, yaitu Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena pada dasarnya semua orang telah berdosa. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Allah berinisiatif untuk memberikan seorang juru selamat. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sejak dahulu. Dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama di sana dituliskan, tetapi engkau hai Betlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu. Tuhan sudah berinisiatif sendiri karena manusia telah berdosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dari seorang perawan Maria lahirlah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Lalu Yesus tumbuh semakin besar dan melakukan banyak mukjizat. Banyak tempat yang dikunjungi dia, dan dimanapun dia berkunjung, dimanapun dia singgah, dia selalu membuat mukjizat, melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, karena dia adalah Allah sendiri yang lahir ke dunia ini. Bahkan sampai saatnya tiba, dia memberikan dirinya menebus dosa kita, menebus dosa setiap orang dengan menanggung sengsara di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni. Pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya dibayar lunas di atas kayu salib. Dan kita sebagai orang, anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, tentunya ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan untuk membalas kasih Tuhan itu. Sesuatu hal yang sudah dibayar Tuhan dengan lunas
tentunya kita harus bisa membalas kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 15, di sana difirmankan Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu harus melakukan segala perintahnya. Perintah yang bagaimana? Banyak sekali perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab ini. Tapi tentunya ada hal yang mendasari yang harus kita kerjakan untuk membalas kasih-Nya. Yaitu yang pertama dengan meneladaninya. Meneladani Yesus. Meneladani Tuhan dengan mengerjakan dan melakukan seperti apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan saat Tuhan melayani. Ada firman Tuhan di sana mengatakan, kalau engkau memiliki 2 baju, berikan 1 bajumu. Kalau beberapa tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan banyak hal, dia bertemu dengan orang, dia menyembuhkan, dia menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu yang harus kita kerjakan. Kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Dan keselamatan yang Tuhan karyakan di dalam hidup kita itu bisa sampai kepada semua orang. Jadi sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, kita harus mengerjakan karya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, untuk firman Tuhan sore hari ini saya akan memberikan sebuah cerita gambaran bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan. Suatu kali ada seorang raja yang dikenal, raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat baik. Suatu kali dia mendengar bahwa ada di dalam bagian wilayah kekuasaannya sedang mengalami sesuatu hal yang buruk. Ada bagian dari wilayahnya terjadi tanah longsor, banjir, kelaparan, sakit penyakit, wabah. Kalau yang kita kenal saat ini pandemi. Kemudian raja itu memutuskan untuk meninggalkan singgasananya yang megah. Dia menanggalkan baju kebesarannya. Kemudian dia mulai turun ke desa-desa, ke kota-kota, di mana tempat-tempat yang sedang mengalami bencana itu dia singgahi. Di mana tempat dia singgahi, dia mengajarkan banyak hal. Dia mengadakan pengobatan-pengobatan. Dia mengajarkan bagaimana caranya mengatasi situasi yang sedang dialami oleh rakyatnya. Sehingga dalam beberapa waktu kemudian keadaan berbalik menjadi lebih baik. Kemudian raja itu kembali lagi ke kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Gambaran ini menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi rela datang ke dunia ini, menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita dari semua pelanggaran kita. Banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Yesus saat Dia ada di dunia ini. Dan yang menjadi bagian kita adalah meneladani apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita harus melakukan banyak hal. Kita tidak boleh tinggal diam saja. Tapi kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau ada yang sakit, kita doakan. Ada yang kekurangan, kita berikan sesuatu yang kita miliki. Seperti yang sudah diteladankan Yesus. Dan itulah cara kita membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Biar Engkau Allah, Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Dan bisa membalas kasih-Mu di dalam hidup kami. Mari Tuhan, pimpin anak-anak-Mu, pimpin youth dan tim yang sudah Kau percayakan tinggal di kota ini Tuhan, untuk menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi jawaban bagi banyak orang, menjadi solusi bagi banyak orang, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Berarti tanpa kasih Tuhan lahir di hati kita. Selamat menyambut Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di
Tuhan memberkati kita semua.